Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana keadaan anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak ustazah selesaikan dulu amalan yauminya seperti sholat duha, tilawah, murajaah, dan membantu orang tua di rumah. Anak-anak ustazah, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Muatan IPA. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah pada paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Jantung terbagi dalam 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah atau kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Arteri adalah pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kapiler adalah pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh, dan vena adalah pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Perbedaan antara arteri dan vena adalah sebagai berikut. Arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Pada arteri, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan vena, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Pada arteri, aliran darah berasal dari jantung, sedangkan vena, aliran darah menuju jantung. Pada arteri, denyut terasa atau seirama dengan denyut jantung, sedangkan vena, denyut tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil.
Peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Melalui arteri besar atau aorta, selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Berikut adalah beberapa fungsi darah. Yang pertama, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Dan yang keempat, menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. Peredaran darah hewan dan fungsinya. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka yaitu darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Sedangkan peredaran darah tertutup yaitu darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Sistem peredaran darah pada serangga. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Sistem peredaran darah pada cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil O2 atau oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sistem peredaran darah amfibi. Amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan CO2 dari serambi. Darah kaya oksigen atau O2 kemudian dipompa ke seluruh tubuh, dan darah kaya CO2 atau karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, sistem peredaran darah reptilia, burung, dan mamalia. Reptilia, burung, dan mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup.
Jantung reptilia, burung dan mamalia memiliki 4 ruang seperti manusia, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna sehingga terjadi percampuran darah kaya oksigen atau O2 dan CO2 atau karbon dioksida. Adapun pada burung dan mamalia, 2 serambi dan 2 bilik terpisah secara sempurna. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.